Sinyal kenaikan harga BBM semakin menguat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif buka suara dan juga meminta masyarakat untuk menunggu hari ini 31 Agustus 2022. Setiap ada wacana kenaikan BBM tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Akan banyak sektor terdampak tentunya dan ada juga pertimbangan kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan. Lantas bagaimana seharusnya akal sehat memandang kenaikan BBM ini? Kita akan diskusikan bersama narasumber kita hari ini. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Sudirman Said selaku Menteri ESDM 2014-2016. Halo Pak Dirman, apa kabar? Kabar baik. Ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak dan salam sehat. Selanjutnya ada Pak Trubus Rahadiansyah selaku Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Halo Pak Trubus, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, halo Mbak. Baik, kita langsung saja. Saya akan ke Pak Dirman terlebih dahulu. Pak Dirman, ini sinyal kenaikan harga BBM semakin menguat begitu ya Pak di tengah volatilitas harga minyak dunia. Lantas seperti apa ini kemudian Anda memandang kenaikan BBM jika nanti terjadi? Apakah ini memang menjadi opsi utama Pak Dirman? Terima kasih Pak Trubus, selamat siang. Salam sehat. Selamat siang Pak. Juga para pemirsa. Kita berduka tadi dengan berita yang barusan muncul di sana. Ada sejumlah korban. Seperti yang kita baca di media dan kita ikuti sejak lama bahwa ini satu keniscayaan ya, satu pilihan memang sulit. Kita harus empati betul pada pemerintah, penyelenggara negara karena bukan pilihan mudah. Mengapa? Karena gap antara harga keekonomian dan harga yang ditetapkan pemerintah sudah terlalu lebar. Nah sementara separuh lebih kebutuhan BBM kita kan dari impor. Artinya apa? Artinya setiap kali ada kenaikan harga minyak dunia, itu beban kepada APBN terus bertambah. Atau selama ini sebagian di-shift ke Pertamina. Tapi lama-lama kan kita tidak bisa menahan itu lagi. Jadi sudah lama dibicarakan dan saya kira sudah lama juga kita menduga bahwa satu ketika harus menempuh jalan yang tidak nyaman ini. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa APBN itu kan disusun dengan niat utama mensasarkan masyarakat dan terutama diabdikan kepada kelompok-kelompok rentan yang paling lemah. Sementara kalau uang kita habis digunakan untuk subsidi BBM, sementara kita tahu bahwa 80% pengguna BBM subsidi itu adalah kelas menengah seperti kita ini. Rasanya tidak tepat, tidak bijak kalau meneruskan situasi ini. Karena itu kita semua harus mendukung langkah untuk menyehatkan APBN fiskal, sekaligus mengajak masyarakat menggendong beban subsidi yang memang harga keekonominya memang semakin hari semakin tinggi. Itu yang saya lihat, Nana. Ya. Berbicara mengenai APBN, Pak Dirman, ini mungkin kita harus melihat dalam konteks alokasinya begitu ya Pak ya. Lantas kemudian menurut Bapak yang mana yang harus didahulukan dalam konteks alokasi APBN ini sendiri? Apakah kemudian alokasi APBN terhadap subsidi kenaikan BBM ini tidak menjadi prioritas atau seperti apa? Ya ibaratnya kita sebagai keluarga kan kalau uang kita pas-pasan maka yang paling diprioritaskan adalah kebutuhan dasar, makan minum, ya. Kalau uang kita cukup, barangkali mulai ada rekreasi, mulai ada investasi dan sebagainya. Nah, uang APBN kita ini tidak juga banyak-banyak amat, tidak berlebih. Karena itu prioritasnya adalah kepada basic need, kebutuhan dasar. Tentu yang pertama-tama alokasi untuk operasional pemerintahan. Yang kedua, golongan paling rentan pada tekanan ekonomi. BLT, bantuan sosial dan sebagainya. Jadi itu yang harus menjadi prioritas ketika keadaan sulit. Nah, sementara subsidi tadi saya katakan, saya kira Pak Profesor Trubus juga tahu betul bahwa mayoritas pengguna BBM subsidi ini adalah orang-orang yang punya kemampuan ekonomi. Apalagi kalau bicara solar industri gitu ya. Solar itu yang menggunakan perusahaan. Tentu saja ini tidak akan mudah diterima oleh para pengguna, tetapi saya memandang mumpung pemerintahan Pak Jokowi ini menjelang selesai, sehingga beliau tidak punya kebutuhan untuk menjaga populisme. Dan ini saat yang baik, saat yang bijak untuk mengambil satu langkah yang tujuannya menyelamatkan sustainability dari fiskal dan juga kesehatan ekonomi. Itu menurut pandangan kami.
Ya, berbicara mengenai kebijakan yang populis, saya akan ke Pak Trubus. Ini Pak Trubus, Ya. kita tahu bahwa kenaikan harga BBM ini diperkirakan akan menambah inflasi Indonesia hingga sebesar 1,9%, Bapak. Dari segi kerakyatan sendiri, apa yang kemudian memberatkan masyarakat, mengingat BBM ini seperti yang dikatakan Pak Dirman tadi, sebagian besar memang dikonsumsi oleh masyarakat yang bisa dikatakan dalam kategori mampu, begitu, dalam arti memiliki kendaraan, begitu. Iya, menurut saya memang ini harus dipahami bahwa kenaikan tadi seperti disampaikan Pak Dirman itu suatu keniscayaan, maka harus dilihat bahwa masyarakat ini kan dari kebijakan itu sisi dampaknya ya, dampak yang harus dinikmati oleh masyarakat, ini yang harus diminimalkan gitu. Artinya ketika kebijakan ini mau ditetapkan nanti naik gitu, itu pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah dalam hal aspek sosialnya. Meskipun sekarang pemerintah sudah mengatakan akan memberikan bantuan berupa istilahnya bantalan sosial lah, bantalan sosial. Tetapi bantuan itu menurut saya tidak mencukupi. Nah ini yang harus dilihat. Karena apa? Harus dihitung secara cermat betul bahwa apakah pemberian BLT taruhnya 20,6 juta itu sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian pemberian nanti rencana untuk BSU kepada mereka yang upah di bawah 3,5 juta itu akan datanya sudah valid atau belum. Nah ini kan harus juga dilihat secara matang gitu. Artinya apa? Ketika pemerintah mau mencoba menaikkan itu harus hati-hati gitu, harus hati-hati, jangan terburu-buru juga gitu. Jadi segala sesuatunya melalui perhitungan yang matang. Artinya di sini pemerintah harus melihat dampak kepada kemiskinan masyarakat kita ini jangan sampai melonjak naik. Karena kita pengalaman sebelumnya 2005, 2000 berapa, itu berkali-kali naik, itu 4 kali selama pemerintah Pak SBY dan Pak Jokowi ini, dampaknya kepada kemiskinan cukup luar biasa. Sementara ini kita baru mengalami pandemi COVID dan baru merangkak lah katakanlah, kemudian situasi berubah karena situasi global, situasi kondisi dalam negeri juga, maka mau nggak mau harus menaikkan BBM. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pemerintah siap untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat rentan yang dikatakan Pak Dirman tadi adalah mengenai bagaimana mereka itu bisa terlindungi, Mbak, terlindungi dari adanya kenaikan ini. Itu yang paling utama. Yang kedua menurut saya pemerintah harus melalui berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Artinya di sini pemerintah harus mensosialisasikan betul mengenai kenaikan ini. Jadi masyarakat harus paham, di sini masyarakat harus diedukasi bagaimana kemudian dengan kenaikan ini dan bantuan ini mencukupi atau tidak gitu. Nah ini harus betul-betul disampaikan. Kalau menurut saya sih harus hitung-hitungannya, kalau cuma 600.000 saya rasa nggak cukup itu, Mbak. Harus dihitung ulang. Mungkin kalau bisa 1 juta, kalau 1 juta kita hitung saja misalnya kita subsidi itu jumlahnya kan 502 triliun semua itu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung satu orang 1 juta taruhlah 1 bulannya itu, maka dihitung-hitung ya paling mengeluarkan sekitar 360 triliun gitu. Jadi artinya itu misalnya kalau pemerintah mau memikirkan perpindahan dari kebijakan terhadap yang namanya subsidi barang ke orang gitu loh. Jadi kan ini ada peralihan dari barang ke orang. Jadi harus dilihat dulu bagaimana kemudian ketika masyarakat itu membutuhkan, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, itu harus posisinya posisi terlindungi. Karena bagaimana juga kita menyadari, tadi Pak Dirman menyampaikan bahwa selama ini subsidi itu memang tidak tepat sasaran dan betul-betul dinikmati oleh mereka-mereka yang punya istilah kantong tebal lah katakanlah gitu. Tapi kita juga harus melihat jangan sampai ini kenaikan ini menjadi tsunami bagi negeri ini gitu. Begitu naik terjadi situasi krisis ekonomi dan kepada politik. Nah ini yang kita harus antisipasi dengan baik. Saya rasa ini kita punya pengalaman pahit lah bagaimana kemudian mengelola situasi di mana kebijakan itu memang menjadi ujung tombak panglima di mana untuk masyarakat yang tidak beruntung atau masyarakat rentang itu bisa terlindungi. Menurut saya itu, Mbak. Ya, Pak Trubus, ini menarik Anda sebutkan mengenai bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan juga data penerima bantuan yang akurat. Tapi kita tahan dulu sejenak, Bapak-Bapak, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Report.
Ya, kita akan kembali lanjutkan bincang-bincang bersama Bapak Sudirman Said selaku Menteri SDM periode 2014-2016 dan juga Bapak Trubus Rahadiansyah, akademisi kebijakan publik Universitas Trisakti. Bapak-bapak menyambung tadi sebelum jeda, Pak Trubus ini sempat menyampaikan bahwa yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian memastikan agar BBM ini juga tepat sasaran, penyaluran bantuan juga tepat sasaran, dan data penerima bantuan yang akurat. Nah, saya akan ke Pak Dirman ini. Pak Dirman, kalau tadi di awal keniscayaan begitu ya harga BBM naik, nah ini juga semacam keniscayaan juga Pak, ada bisa terjadi salah sasaran begitu dalam penyaluran BBM. Bagaimana kemudian menurut Anda seharusnya langkah pengelolaan yang profesional, akuntabel dan juga tentunya mengedepankan transparansi Pak Dirman dalam penyaluran BBM? Baik, ada 3 item yang ingin saya kontribusikannya. Nomor 1 begini, dalam menghadapi isu kenaikan BBM, semakin ditunda, semakin dijadikan spekulasi, dijadikan pembahasan, maka risikonya makin melebar. Risiko spekulasi kenaikan harga barang-barang, risiko politik tadi, risiko sosial. Jadi paling baik itu kalau dalam urusan kenaikan BBM, diolah di dalam, kemudian segera putuskan, laksanakan, kemudian mitigasi risikonya. Itu jadi saya mengharapkan bahwa isu ini tidak terus dibiarkan berlarut, tapi segera diputuskan karena lebih baik kita mengatasi persoalan yang ditimbulkan daripada terus-menerus menjadi bahan spekulasi. Yang kedua, ingin juga diingatkan bahwa selama ada disparitas harga antara harga subsidi dengan harga pasar, apalagi disparitasnya besar, maka selalu akan muncul risiko kebocoran. Dan pengalaman kita baik ketika saya di Pertamina maupun ketika di SDM, tidak ada pihak yang bisa menjadi polisi SPBU, di mana diyakinkan bahwa seluruh pembelinya adalah memang orang yang berhak gitu. Jadi disparitas selalu akan menimbulkan kebocoran, penyelundupan, harga gelap. Dulu ada angkutan kota akhirnya tidak terdidik dengan menggunakan tangki-tangki BBM-nya untuk kulaan, untuk membeli kemudian dijual ke tempat lain. Ini resiko yang kita hadapi. Yang ketiga begini sebetulnya masyarakat kita ini masyarakat yang resilient, yang punya daya tahan baik. Kalau tadi dikatakan Pak Trubus, kalau penjelasannya diberikan dengan baik, sebetulnya mereka sudah bersiap untuk mengalami naik turunnya harga sejalan atau sejajar dengan kenaikan harga minyak dunia. Misalnya begini, ketika harga begitu rendah, kita jangan langsung turunkan sampai menukik. Gitu. Tapi biarkan ada level tertentu yang membuat pemerintah maupun Pertamina punya saving, punya simpanan. Okay. Simpanan itu diadministrasikan, disimpan dengan baik, dipertanggungjawabkan. Pada waktu naiknya sangat ekstrim, kenaikannya juga menjadi lebih smooth karena ada sebagian saving yang disimpan digunakan begitu. Karena itu dulu kita pernah punya policy tiap 3 bulan direview gap antara harga keekonomian dan harga yang ditetapkan. Dan itu pasti akan begini tuh. Nah, ketika terjadi dinamika seperti ini, maka antara menyimpan sama mengambil simpanan itu terjadi. Sehingga yang sekarang dilakukan itu, yang sekarang dialami oleh pemerintah memang berat sekali karena gapnya terlanjur tinggi, terlanjur lebar, sehingga langkah apapun memang tidak akan bebas dari resistensi. Dan karena itu dalam keadaan sekarang akan baik kalau putuskan segera, kemudian mengurangi risiko-risiko sosial politik dan juga spekulasi dari kenaikan harga. Ya. Mengenai pengelolaan, saya kira teman-teman di Pertamina sudah punya pengalaman panjang menghadapi ini. Tapi yang memang harus dihindari adalah kebijakan yang mempertahankan populisme secara berlebihan, sehingga mengorbankan sustainability fiskal dan mengorbankan kepentingan korporasi seperti Pertamina yang menjadi penanggung jawab utama dari distribusi BBM ini. Baik. Demikian, Mbak. Silakan kembali ke studio. Ya, berarti memang sebaiknya menurut Anda ada level tertentu begitu ya Pak. Jadi jika harga minyak dunia naik, kita tidak langsung drastis naiknya, tetapi juga ketika turun tidak langsung mengikuti drastis begitu ya Pak ya, yang kemudian akan menjadi standarisasi. Ya, standarisasi agar masyarakat juga tidak kaget begitu ya. Dapat bawah sehingga orang ada main di wilayah situ. Ya, baik.
Baik, saya akan ke Pak Trubus. Ini terakhir mungkin ini pembicaraan menarik, tapi karena waktu yang memisahkan, Pak Trubus, ini yang kemudian menjadi penting juga adalah terkait bantuan begitu yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat yang memang katakanlah terdampak begitu atas kenaikan BBM yang terjadi. Nah, apakah kemudian bantuan pemerintah ini menurut Anda mampu mengeluarkan rakyat kecil dari imbas kenaikan harga ini, Pak Trubus? Iya, kalau nilainya itu besar, saya kira mampu. Artinya jangan menyamakan dengan bansos yang sudah berlalu. Artinya bansos yang sudah dilaksanakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID kemarin. Jadi dalam hal ini pemerintah harus menghitung lagi bagaimana kalau nilainya itu misalnya saya katakan tadi misalnya 1 juta misalnya satu orang. Kalau kita kembali kepada kebijakan subsidi ke orang. Nah karena itu dengan nilainya besar, tentu punya daya beli mereka itu. Tetapi kalau nilainya yang ditampilkan sekarang kan pasalnya kan sangat kecil, hanya 150.000 tambahannya itu dari yang sebelumnya kan gitu. Dan mereka yang kategori 3,5 juta itu atau BSU itu hanya terima 600.000. Nah ini menurut saya sudah nggak bisa Mbak, dalam arti karena apa? Karena harga-harga komoditas lain itu naik semua. Kita yang dipending kan cuma tarif ojol Mbak, yang lainnya kan sudah lepas naik semua gitu ya. Jadi dalam hal ini menurut saya memang pada akhirnya masyarakat tidak tertolong dengan kondisi naiknya BBM ini. Karena itu kenaikan BBM ini sebelum dilaksanakan memang pemerintah harus menghitung secara matang gitu. Yang kedua dalam hal ini memang saya setuju dengan Pak Dirman tadi bahwa jangan mengulur-ulur gitu. Jadi di sini ada kepastian hukum, ada kepastian, masyarakat diberi kepastian kapan akan naik, sehingga masyarakat sudah ada kesiapan. Dan di satu sisi, kalau tidak ada kesiapan, yang khawatir saya ada free rider. Free rider yang sekarang menimbun itu kan sudah ada itu, yang sudah ditemukan juga beberapa aparat kepolisian sudah menyatakan ada. Nah, jadi menurut saya ini agar tidak terulang kembali dan membuat masyarakat sulit karena kelangkaan yang dimainkan oleh free rider ya itu menurut saya harus segera diakhiri dengan satu kepastian. Jadi pemerintah itu kalau memang naikkan berapa, tapi secara transparan. Nah, karena itu sebelum ada kenaikan kan ada pra sama pasca, itu kan harus dihitung secara matang gitu loh Mbak. Dalam arti bahwa ketika pra itu masyarakat diedukasi, ketika pasca masyarakat juga tentu diwaspadai, dipantau juga karena ekses sosial, ekses termasuk juga budaya dan perilaku yang lainnya termasuk kriminalitas juga bisa terdampak dari itu semua karena harga pangan terus naik terus Mbak. Itu masalahnya di situ. Ketika harga pangan naik maka yang terdampak adalah masyarakat kecil menjadi tidak punya daya beli apa-apa. Baik, Pak Trubus. Baik, memang tentunya bahwa semakin ditunda kenaikan BBM ini akan semakin menjadi spekulasi. Kita harapkan bahwa akan ada segera pengumuman begitu dari pemerintah bagaimana kemudian statusnya harga BBM ini. Terima kasih Bapak Sudirman Said, Menteri SDM 2014-2016 dan juga Pak Trubus Rahadiansyah, Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia News Report. Salam sehat Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih.